nenek saya adalah pasien yang baru saja dibawa ke UGD. Bagaimana keadaannya sekarang? Pasien masih dirawat di ruangan gawat darurat. Terima kasih. Sesampainya di depan kamar pasien, wanita itu terus berdoa untuk keselamatan neneknya. Nenek adalah satu-satunya kerabatku. Tuhan, tolong selamat dia. Di waktu yang sama, sang ayah kembali memanggilnya. Halo, beritahu reporter untuk menyangkal beritanya. Anda harus segera menghapus postingan berita itu. Anda tidak bisa membiarkan Min Chow terjerat kasus ini. Lukin Kuok, berhentilah mengganggu hidupku. Ia mematikan teleponnya dan ia sangat bersedih. Meskipun dia memanggil dia menutup teleponnya. Apakah Anda anggota keluarga pasien? Ya, saya sendiri. Anda harus pergi membayar tagihan rumah sakitnya. Bantuan rumah sakit untuk pasien rawat inap telah dibatalkan. Bagaimana mungkin? Sebelumnya, biaya nenek saya ditanggung oleh Badan Amal. Kami tidak mengetahui penyebab spesifiknya. Anda harus segera mencari tahunnya. Baiklah, terima kasih, Lukin Kuok. Kamu sudah mengingkari janjimu sendiri. Ia langsung memanggilnya. Saya tahu Anda akan menelepon kembali. Anda berpikir Anda punya sayap untuk terbang sendiri bukan? Pada akhirnya, apa yang kamu inginkan? Bukankah tagihan rumah sakit nenek saya atas perjanjian dari kesalahan Luk Min Chow tahun itu? Bukankah Anda sudah setuju dengan saya? Saya hanya membutuhkanmu membantu Min Chow sekali lagi. Saya akan segera memulihkannya tunjangan nenekmu. Anda benar-benar bukan manusia. Harap perhatikan sikap berbicara Anda. Jika Anda mengikuti perintah saya, Anda tidak akan mendapatkan masalah. Anda hanyalah orang miskin yang tidak pernah bisa melawan saya. Apakah menurut Anda saya masih orang yang sama seperti 5 tahun lalu? Sekarang dia mengalami kebingungan. Ini adalah kartu gaji yang diberikan Hoak Din An kepada saya pada hari upacara pernikahan. Sepertinya aku akan meminjamnya sebentar. Saya pasti akan mengembalikannya. Saudara Din An, aku sudah membuatkan bekal nasi untukmu. Anda harus mencobanya dengan cepat. Kakak iparmu akan membawakan makan siang ke sini pada siang hari. Saudara Din An, apakah kamu benar-benar menyukainya? Saya mendengar kalau Anda menikah dengannya hanya karena neneknya ingin dia menikah. Aku tidak sabar menunggu menjalani operasi untuk menyembuhkan penyakitku, tapi izinkan aku menikah dulu denganmu. Hubungan antara aku dan istriku sangat baik. Bukankah kalian berdua awalnya tidak saling mengenal? Kalian pergi untuk mendaftarkan pernikahan tanpa saling memiliki rasa cinta. Anda pikir saya tidak tahu? Jangan berspekulasi lagi. Hubunganku denganmu juga masih sangat baik. Tapi dia adalah istriku. Orang asing itu bisa mendapatkanmu. Jadi kenapa saya tidak bisa? Apakah karena saya mempunyai penyakit jantung bawaan dan kesehatan saya kurang baik? Tapi bukankah kita teman masa kecil? Sejak kecil, kami memang tumbuh bersama. Aku hanya menganggapmu saudara perempuanku. Setelah perdebatan itu, dia melihat pesan di handphonenya. Kemudian wanita itu tiba-tiba ingin pingsan. Nona, apa yang terjadi? Ia pun merasa khawatir. Di mana obatnya? Di mana obatnya? Saya lupa membawa obatnya. Aku sudah tidak kuat. Jangan bicara omong kosong. Fuong En Ham, segera siapkan mobil untuk berangkat ke rumah sakit. Ya, saat ini dia tidak bisa menelepon suaminya. Tolong angkat teleponnya. Saya tidak tahu apa yang sedang dia sibukkan. Dokter, dia tidak menyadari orang tadi adalah suaminya. Apakah aku salah lihat? Dokter memberikan penjelasan. Nona Giang menderita penyakit jantung bawaan. Untuk sekarang, dia membutuhkan istirahat. Dia harus menjaga kesehatannya. Apakah Anda mendengarnya? Dokter menyuruhmu untuk istirahat. Saya ingin segera dioperasi. Nona Giang, kondisi Anda cukup baik. Kami menyarankan Anda untuk menunggu lebih lama. Status jantung Anda juga tidak terlalu kritis. Saya merasa mungkin. Tidak, saya ingin melakukan operasi dengan cepat. Baiklah, tolong jaga baik-baik kondisi Nona Giang. Beri dia waktu istirahat yang baik. Saya akan informasikan waktu perjanjian operasinya. Saat dokter itu pergi, wanita itu sudah menunggunya. Senior, bagaimana kabar nenekku? Kondisi nenekmu untuk sementara ini cukup stabil. Tapi dia juga sudah tua. Pembedahan harus dilakukan dengan cepat. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Senior, sepertinya aku merepotkanmu. Nenekmu perlu istirahat dengan tenang. Akhir-akhir ini ada banyak orang di rumah sakit. Atau aku dapat mengatur agar nenekmu masuk ke ruang VIP rumah sakit. Tidak perlu, tidak perlu. Menginap di kamar VIP terlalu mahal. Mereka menarik tagihan rumah sakit nenekmu sungguh tidak etis. Mereka pasti akan mendapat balasan.
5 tahun yang lalu, ketika Anda secara terbuka mengakui kejahatan orang lain, saya sudah mengetahuinya. Wali kelas sangat marah kepada dirinya karena merasa pengecut dan tidak bisa membelamu. Terima kasih, benar sekali, minggu ini nenekmu harus dioperasi. Seniorku baru tiba siang ini. Jangan khawatir, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Oke, saudaraku, rumah sakit ini milik Hoak Gia, bisakah Anda membantu saya? Saya sudah mengirim seseorang untuk mengatur jadwalnya. Jika dokter bedahnya datang, tolong bantu saya bernegosiasi sore ini. Oke, istirahatlah dulu. Di sisi lain, wanita ini mengkhawatirkan neneknya dan terus menjaganya. Sang dokter pun datang lagi. Saudaraku, aku sudah mengatur jadwal operasi untuk nenekmu, dan direktur juga sudah menyetujuinya. Tapi, apakah ada sesuatu yang mengganggu? Kita harus berbicara di luar. Baiklah, ia merapikan dulu selimut neneknya dan pergi keluar. Awalnya kamu sudah mempromosikan nenekmu untuk melakukan operasi lebih awal. Namun, aku mendengar bahwa kali ini orang dari Hoak Gia dirawat dan ingin melakukan operasi. Manajerku juga tidak menerima pemberitahuan itu, namun mereka memaksa pihak rumah sakit. Tapi, bukankah penyakit nenekku sudah tidak bisa ditunda lagi? Sebenarnya kondisi nenekmu lebih serius. Apakah ada cara lain? Aku akan melakukan apa saja. Orang dari Hoak Gia dirawat hari ini dan sebenarnya penyakit pasien itu tidak terlalu serius. Meski perlu beberapa tahun untuk menunda operasi, tidak akan ada masalah. Aku akan pergi memohon padanya. Tapi orang itu adalah wanita kaya. Operasi nenekku tidak bisa ditunda. Aku akan pergi berbicara dengannya. Oke, kamu istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali ke perusahaan sebentar. Jika ada apa-apa kamu bisa meneleponku. Jika kakak iparmu tidak dapat menemukanku, dia akan khawatir. Tunggu dulu, aku masih merasa tidak enak badan. Bisakah kamu tinggal bersamaku sebentar lagi? Anda dapat menggunakan telepon saya. Lepaskan, itu tidak sopan. Sial, begitu pria itu keluar, wanita itu datang untuk menemui perempuan picik itu. Ia tidak tahu orang di dalam adalah wanita kemarin. Masuk, begitu dia masuk, dia sedikit terkejut. Nona muda, kamu di sini? Apakah Anda mencari saudaraku? Bukan, aku datang untuk bertemu denganmu. Saya mendengar bahwa Hoak Tea Group membantu Anda membuat janji dengan Direktur Liu untuk menjalani operasi hari ini. Kondisimu masih lumayan bagus. Bisakah kamu memberikan kesempatan ini kepada nenekku? Nenekku harus menjalani operasi segera mungkin. Apakah itu benar? Nenek saya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Pembedahannya harus dilakukan minggu ini. Kami awalnya ingin melakukan operasi dengan cepat. Namun, saat dijadwalkan operasi pada pekan ini, pihak Anda mendatangi direktur. Apa maksudmu aku mencuri kesempatan nenekmu untuk menjalani operasi? Mengapa Anda tidak mencari suamimu untuk membantu? Aku tidak mau menyebabkan banyak masalah baginya. Dia hanya asisten presiden. Aku tidak mau pimpinannya marah karena salahku. Apa yang kamu katakan? Tampaknya dia sangat tidak menyukai istrinya ini. Hingga saat ini, sepertinya dia masih belum mengetahui identitas asli saudaraku. Wanita itu pun berniat mempersulitnya. Apakah Anda membutuhkannya? Sebenarnya saya juga ingin membantu Anda. Namun Presiden Hoak Tea Group sangat mengkhawatirkan saya. Dia juga sangat mencintai saya dan sangat prihatin dengan kesehatan saya. Itu sebabnya dia membantu saya dalam kesempatan ini. Maaf, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi saya memohon padamu Nona muda. Saya tidak bisa langsung menyetujuinya. Saya harus bertanya dulu kepada Presiden Hoak Tea Group. Bagaimanapun, dia yang membantuku mengatur operasi. Baiklah, semuanya terserah padanya. Ia pun langsung meneleponnya. Halo, apakah kamu sudah mendapatkan ponselmu? Saya punya seorang teman dan neneknya sedang sakit dan harus melakukan operasi. Ia juga ingin kami menunda operasinya untuk akhir pekan. Bisakah Anda membantu saya menjadwalkan operasinya? Ini pasti membutuhkan banyak usaha. Tapi sekarang dia memohon padaku untuk memberinya kesempatan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu sangat dekat? Hanya bertemu sekali? Kalau begitu, itu urusanmu. Anda harus menyelesaikan masalah Anda sendiri. Saya masih punya pekerjaan. Kamu lihat, kakakku sangat mencintaiku. Dia tidak setuju. Nona muda, penyakit nenek saya sungguh tidak dapat bertahan lama lagi. Penyakit Anda masih bisa bertahan. Saya mohon padamu untuk bisa mempertimbangkannya lagi. Kalau begitu, kamu harus berlutut dan memohon padaku dulu.
Apa, mau tidak mau dia harus mengikuti perintahnya untuk kesembuhan neneknya. Berhenti, kamu sangat menggemaskan. Aku hanya bercanda denganmu. Nona muda, tolong jangan bercanda. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Katakan apa saja, Anda harus menceraikan suami Anda. Apa hubungannya suamiku dengan operasi ini? Aku minta maaf. Saya hanya ingin satu syarat ini. Sekarang hari Senin, Anda masih punya 5 hari lagi untuk memikirkannya. Mendengar itu, dia langsung pergi. Wanita ini benar-benar sangat licik. Dasar wanita bodoh. Jika dia tahu kalau saudaraku berpura-pura menjadi miskin dan menipunya, apa yang akan dia lakukan? Faktanya, suaminya adalah Presiden Hoakti Group. Ia juga orang yang merampas kesempatan neneknya untuk menjalani operasi itu sendiri. Sikap apa yang akan dia perlihatkan? Atas dasar apa Anda merampok Hoakdin dari saya?